Kamu klik video ini karena kamu lagi bimbang dan galau karena views di TikTok live streaming kamu itu tiba-tiba ngedrop. Yang tadinya viewsnya lumayan, tiba-tiba drop. Mungkin di bawah 10 atau mungkin di bawah 5. Kalian menemukan video yang tepat karena di sini Rio Gandhi di channel ini akan ngebahas mengenai apa penyebab dan solusinya gimana biar live streaming kamu di TikTok Shop itu bisa meningkat lagi dari segi viewersnya dan juga trafficnya. Karena gue juga jualan di TikTok Shop dan bahkan gue udah melakukan trial dan error, jadi gue akan menyampaikan ke teman-teman semua di sini. Tenang aja, karena di sini semua berdasarkan pengalaman gue pribadi. Jadi semoga kalian mendapatkan informasi yang menarik di sini dan mendapatkan informasi yang dapat membantu pertumbuhan atau kalian di TikTok Shop. Biasa ada beberapa hal yang membuat views kalian di live streaming itu ngedrop. Yang pertama, berhenti ngelakuin live streaming dalam waktu tertentu. Yang kedua, akun tidak aktif. Yang ketiga, terkena pelanggaran. Yang keempat, terkena shadow ban. Yang kelima, produk kurang diminati. Yang keenam, host kurang interaktif. Nah, itu adalah beberapa hal yang bisa ngebuat live streaming kalian ngedrop. Namun ada case-case tertentu juga yang terjadi di luar daripada yang gue sebutkan. Kalian juga boleh komen di kolom komentar sebanyak-banyaknya yang terjadi pada toko kalian tuh kenapa. Karena ini bisa jadi bahan pembelajaran buat gue juga dan buat teman-teman semua di sini. Jadi kalian komen aja kira-kira kapan mulai ngedropnya dan terjadi ngedrop kira-kira karena apa. Berdasarkan gambaran kalian aja yang udah kalian cek, komen aja, nanti mungkin bisa ada yang saling ngejawab atau gua menjawab pertanyaan kalian. Jadi untuk teman-teman di sini yang merasa viewsnya drop, semoga video ini dapat membantu kalian ya. Yuk kita bahas mengenai caranya gimana biar kalian mengembalikan views di TikTok kalian ketika live streaming itu bisa naik lagi. Tapi sebelum itu, gue nggak minta apa-apa, gue hanya minta kalian untuk like aja video ini. Tidak perlu bayar, kalian hanya perlu like video ini sebagai bentuk terima kasih. Gue tunggu sampai hitungan ketiga. 1, 2, 3. Thank you guys yang udah like. Langsung kita masuk ke topik pembahasannya. Tanpa keranjang kuning. Kalian boleh coba pancing live streaming kalian tanpa keranjang kuning. Kalian lihat dalam beberapa kali live apakah views kalian itu meningkat atau tidak. Kalian bebas menambahkan topik apapun, membahas topik apapun untuk menganalisa apakah benar views kalian itu drop atau tidak. Karena dengan tidak meletakkan keranjang kuning di TikTok live streaming kalian akan mendapatkan viewers tambahan, harusnya. Karena ketika ada keranjang kuning, TikTok itu hanya akan menyebarkan kepada audiens-audiens yang sudah terverifikasi atau pernah ada histori belanja atau ada ketertarikan untuk menonton belanja lewat live streaming. Namun kalau misalnya tidak ada keranjang kuning, TikTok akan lebih menyebarkan lebih luas, baik yang tidak suka belanja pun akan disebar, jadi lebih random aja teman-teman. Jadi kalian boleh juga mencoba untuk menonaktifkan keranjang kuning kalian lalu dilihat apakah viewersnya akan bertambah atau tidak. Kalau misalnya bertambah berarti sebenarnya live streaming kalian tuh nggak kenapa-napa. Mungkin host kalian aja kurang interaktif atau mungkin ada case-case tertentu. Jadi terjawab lah ya, kalau misalnya tidak ada keranjang kuning, tidak disebar TikTok, itu bukannya kenapa-napa. Sebenarnya bukan tidak disebar, tapi lebih tepatnya ketika ada keranjang kuning itu disebarnya ke potensial customer yang sudah pernah belanja atau punya ketertarikan untuk belanja. Jadi memang lebih disebar ke akun-akun yang sudah terverifikasi. Namun kalau misalnya tidak ada keranjang kuning ya lebih random aja ya. Bestseller and promo. Kalian bisa coba pancing dengan menjual produk bestseller di toko kalian. Kemudian bisa buat mereka menunggu dan kita ngelakuin flash sale. Minta penonton untuk ngelakuin live dan banyak komen. Kalian boleh tentukan target kalian. Misalnya kalian punya target-target tertentu. Misalnya contoh, gue minta untuk ayo teman-teman like dulu sampai 2000 like. Nanti kalau misalnya like-nya udah sampai 2000, kalian komen sebanyak-banyaknya mau flash sale. Nanti akan gue flash sale-in produk bestseller ini. Nah di sini adalah pancingannya teman-teman. Karena gue pengen melihat apakah viewersnya dapat bertambah atau tidak. Karena algoritma di TikTok Shop untuk live streaming, kalau banyak interaksi, maka viewersnya akan semakin ditambahkan sama TikTok Shop. Jadi, buat di sini pancinglah dengan metode tersebut. Pancing mereka dengan flash sale yang menarik ya, jangan flash sale yang kecil-kecilan. Bener-bener ini untuk kita testing, untuk kita tahu kira-kira kalau kita flash sale-in dan ngebuat rata-rata penonton itu nge-like sebanyak-banyaknya dengan komen sebanyak-banyaknya, kira-kira bertambah viewersnya atau tidak. Dengan ini kita dapat melihat interaksi yang tinggi, dan ketika mendapatkan interaksi yang tinggi, kalau viewsnya belum naik berarti ada yang salah dengan akun kalian. Karena harusnya kemungkinan besar kalau kalian tidak terkena pelanggaran, harusnya metode ini bisa ngebuat views kalian semakin tinggi. Harusnya ya. Dengan ini kita dapat menyimpulkan bahwa akun kalian aman-aman aja, hanya kurang interaksi aja saat live.
Dalam case ini gue pernah mengalami kejadian yang serupa. Biasa viewers gue ketika live streaming itu di rata-rata di 40-50 viewers sekali live. Yang konsisten dapat viewsnya di angka segitu ya. Namun kalau kita ngomong tertingginya itu pernah di 120-an viewers lah. Namun tiba-tiba ada momen tertentu tiba-tiba drop, kurang dari 15. Ya itu sebenarnya masih oke sih. Cuma menurut gue agak drop aja yang tadinya bisa di 40-50. Nah gue ngelakuin metode yang tadi gue sebutkan. Dan ternyata mulai naik, bahkan naik ke 50-80. Memang besok agak drop lagi. Cuman dari sini gue tahu bahwa oke, interaksinya aja mungkin salah atau mungkin produknya aja yang kurang menarik di mata customer. Jadi metode ini bisa kalian coba untuk mengembalikan viewers kalian dan menganalisa kira-kira apa yang terjadi pada akun kalian. Promo TikTok Shop. Tentu saja lu nggak bisa compare TikTok Shop sebelum tutup dengan sekarang. Sekarang itu TikTok Shop promonya sudah lebih sedikit. Mungkin lu rame waktu itu karena hype-nya lagi ke arah sana. Karena banyak promo dan juga banyak potongan. Tapi karena sekarang promonya udah berkurang banget, udah pasti customer agak pilih-pilih, udah mulai info kalau ongkirnya tuh mahal. Karena pada dasarnya customer itu memprioritaskan guys ongkir dibandingkan harus bayar ongkir meskipun hanya penambahan Rp10.000. Jadi kalau case-nya seperti ini, ya kalian carilah market baru. Anggap aja waktu itu kalian dapat hype, tapi sebenarnya metode jualan kalian itu masih kurang maksimal. Training host kalian atau diri kalian sendiri kalau misalnya kalian menjadi hostnya. Training cara untuk mengajak interaksi customer. Bangun hubungan dengan customer kalian. Memang kalian jualan, tapi jangan lupa kalau kalian mendapatkan loyal viewers meskipun mereka tidak berbelanja, mereka itu dapat membantu meningkatkan interaksi. Memang kita jualan lewat live shopping, lewat live streaming. Tapi bukan berarti kalian itu tidak ada interaksi dengan viewers kalian. Jangan berfokus kepada jualan, dan jualan. It's kind of boring thing, teman-teman. Jadi coba pikirkan mengenai kalian jualan tapi sambil ngobrol. Jualan tapi sambil interaksi. Jadi nggak cuma ngomongin soal jualan produk lu doang. Gue tahu lu mau omset. Gue tahu mungkin lu adalah karyawan yang kerja di company dan pengen butuh komisi yang tinggi. Cuman bukan di situ poinnya. Poinnya adalah lu harus bangun interaksi dengan followers, bangun interaksi dengan customer sehingga customer punya rasa ketertarikan sendiri untuk stay di live lu. Dan ingat, meskipun mereka tidak berbelanja, tapi mereka aktif komen dan juga aktif untuk nge-like, itu justru akan ngebantu untuk menambahkan viewers kalian. Nah, untuk tipikal customer-customer yang tidak berbelanja tapi ikutan komen, ajak ngobrol aja. Itu justru akan ngebantu untuk meningkatin viewers tambahan. Minta mereka untuk ngelakuin like, minta mereka untuk komen sebanyak-banyaknya. Ajak ngobrol aja, fine kok, itu nggak apa-apa. Nah, kalau kalian tertarik, kalau misalnya mau gue infokan bagaimana gue setup iklan untuk di TikTok Live kalau misalnya trafficnya lagi down, ini kalau kalian tertarik ya. Jadi kalau misalnya like video ini tembus dari 500, gue akan ngebuat video caranya gue setup iklan dan juga apa yang gue lakukan ketika gue setup iklan. Ketika views gue lagi drop di bawah angka tadi teman-teman, misalnya di angka cuman biasanya di puluhan, tiba-tiba drop ke di bawah 10. Atau mungkin biasa di angka 50-an, drop ke di bawah 15, misalnya kayak gue tadi. Nah, apa yang gue lakukan, setup iklannya kayak gimana, nanti akan gue bahas kalau video ini like-nya di atas 500. Kalau mau tapi ya. Jadi silakan sebarkan video ini ke teman-teman kalian, buat teman-teman kalian yang adalah mungkin yang seller jualan di TikTok Shop, atau mungkin yang kerja di company yang jualan di TikTok Shop. Silakan disebarluaskan video ini karena nanti akan gue bahas mengenai setup iklannya kayak gimana. Karena ini sesuatu yang menyenangkan juga untuk gue sharing, tapi gue minta kalian like aja, oke? Semoga dengan video ini kalian mendapatkan insight baru, experience baru, dan sebagainya. Dan semoga akun kalian terselamatkan. Dan semoga views kalian mulai kembali lagi dengan metode-metode yang tadi gue sampaikan ke kalian. Kalau misalnya kalian punya cerita-cerita atau mungkin ada pertanyaan, silahkan komen aja sebanyak-banyaknya di bawah ini. Dan buat teman-teman di sini yang pengen beli digital course gue, bisa ke devi.store/riogandhi. Dan yang pengen nanya-nanya soal jasa konsultan, baik offline atau online meeting, dan apapun itulah ya, bisa hubungi nomor di bawah ini. Itu khusus untuk pertanyaan jasa konsultan aja ya, bukan pertanyaan hal-hal lain. Karena yang menjawab itu admin gua. Jadi kalau misalnya kalian nanya hal-hal lain, nanti admin gua nggak bisa jawab, oke? Sekali lagi ucapkan terima kasih, Rio Gandhi. Peace out. Bye-bye.